lafaz. Nah, kemarin kan lafaz itu dia terbagi menjadi 3 kan, ada yang kalimah atau kita sebut dalam nahwu itu fiil, isim, dan adat. Ada kalau di nahwu kita sebut huruf. Nah, pembagian ilmu mantik nanti semakin menjurus, semakin dalam itu di pembahasan isim ini, nisbatul ismi ila makna. Jadi satu isim itu kan dia kan punya makna, ya kan? Nah, isim itu bi'tibari ma'nahu min haitsu huwa ma'nahu bi anqasimu awalan ila qismi. Isim itu terbagi menjadi 2. Pertama, mayadullu ala ma'nan wahid, yang dia tuh penunjukannya terhadap satu makna. Yang kedua, mayadullu ala aksar min ma'nan wahid. Dia menunjuki pada lebih dari satu makna. Nah, kita bahas yang pertama. Mayadullu ala ma'nan wahid itu nah, yang menunjukkan atas satu makna itu terbagi menjadi 2. Pertama, yang dia itu menunjukkan wadzalika anal ma'na isim imma yatul ala dzatin wahid, dia menunjukkan atas satu seseorang, satu sosok. Jadi mafhumnya itu dia cuma satu, dia menunjukkan atas zat yang satu. Nah, ini disebut alam atau nama. Misal kata Muhammad. Nah, Muhammad itu kan dia menunjukkan atas satu makna dan dia menunjukkan atas satu zat juga, ya zatnya Muhammad gitu kan. Nah, berbeda dengan yang kedua nih. Wa imma alayatul al-ma'nan ala afardin wahid illa yatul ala afradin kasir. Dia menunjuki satu makna. Yang kedua ini dia masih menunjukkan satu makna tapi dia mempunyai afrad kasir. Dia mempunyai anggota yang banyak dalam maknanya. Contoh kata manusia. Manusia kan ya penunjukannya dia kan ya cuman penunjukannya kan tubuh yang punya anggota badan dan berakal gitu kan, itu kan manusia. Nah, tapi kata manusia ini kan banyak cabangnya, anaknya. Zaid itu manusia, Muhammad itu manusia, Bakrun itu manusia. Jadi gitu. Jadi yang pertama dia menunjukkan satu makna tapi menunjukkan atas zat yang satu, yaitu disebut alam. Tapi yang kedua dia menunjukkan atas zat yang satu, menunjukkan atas makna yang satu, tapi dia mempunyai afrod kasiro, mempunyai anggota yang banyak. Nah, yang kedua ini dinamakan mukhtas atau kita sebut nanti berikutnya kita sebut dengan kulli. Nah, kulli ini nanti yang dibahas dalam ilmu mantik. Yang atas ini namanya juz'i. Nah, kulli itu karena dia tadi ya, dia punya afrod kasir ya. Misal kata cahaya, kita ambil kata cahaya. Kata cahaya itu dia ya kan bisa cahaya lampu, cahaya bentar. Berisik nggak sih? Lumayan tapi suaranya itu lebih kencang, Gus. Lumayan ya? Ya bang lagi bentar. Oke, sorry. Emang agak rame tadi. Nah, tadi lafaz itu kan isim ya. Isim itu dia ada yang mempunyai satu makna, ada yang dia mempunyai beberapa makna. Nah, yang mempunyai satu makna itu terbagi menjadi 2.
Pertama, dia mempunyai satu makna dan menunjukkan atas zat wahidah, kayak alam Muhammad. Ya, Muhammad itu penunjukannya terhadap manusia, tapi yang dimaksud ya cuma satu, yaitu seseorang namanya Muhammad. Beda dengan kata insan. Insan itu satu pemahaman, maknanya satu. Maknanya kan ya tubuh yang hidup, yang dia itu berakal kan. Tapi kata manusia itu mempunyai individu yang banyak gitu. Muhammad itu manusia, Ibadur Rahman manusia, Galuh manusia, Aneh juga manusia. Jadi dia mempunyai afrod kasiroh. Afrod kasiroh, yaitu dia punyai masodaknya banyak, ya kan? Masodaknya banyak. Nah itu. Nah, pembagian yang kedua ini itu disebut nanti mukhtas atau disebut kuli. Nah, ini nanti pembahasan yang nanti lebih jauh, dibahas lebih jauh. Kuli ini tadi. Yang pembahasan pertama yang dua. Pertama yang dua. Nah, itu. Nah, lafaz kuli ini tadi, wahadzal qismusani wa huwa kuli yang qasimu bidaurihi ila qismaini. Nah, karena kuli ini ya, dia itu kan punya afrod kasir kan tadi ya, tapi tetap maknanya satu kan. Afrod kasir tapi maknanya satu. Jadi kita bedakan antara fardun sama maknan. Nah, kan harus beda. Kalau maknan itu nanti ke mafhum, kalau fardun nanti ke masodak. Cakupan gitu. Nah, karena kuli ini tadi dia mempunyai banyak individu ya, itu terbagi menjadi dua, mutawati dan musyakik. Ini udah sih kemarin, tapi nggak apa-apa kita ulang. Mutawati itu apa? Mutawati itu tatkala maknanya itu sama. Misal begini, jadi makna yang dimaksud dengan lafaz itu sama di semua afrodnya, setara semuanya. Contoh kata manusia, Muhammad dan Bakar dan Umar dan misal siapa, Utsman dan Ali, Muawiyah, itu semua dinamakan al-insan. Nggak ada yang lebih bisa kita katakan insan daripada yang lain. Misal Ali ini lebih insan daripada Abu Bakar. Nggak bisa kan, karena ya semua maknanya sama. Maknanya sama, semuanya itu dikategorikan manusia. Beda sama musyakik. Nah, musyakik ini maknanya itu ada yang lebih di salah satunya. Contoh, kita ambil kata cahaya. Cahaya itu kan bisa cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya senter, cahaya HP, cahaya ilmu kan. Tapi kalau kita lihat mana yang lebih terik, kan? Matahari, cahaya itu. Nah, berarti kan yang lebih terik kan cahaya matahari kan. Nah, di situ. Jadi semuanya itu ada makna, tapi ada makna yang lebih kuat di situ, yaitu apa? Cahaya matahari. Nah, contoh seperti itu namanya musyakik. Nah, musyakik ini terbagi menjadi 3. Ada awaliyah, ulawiyah, awaliyah sama asyadiyah. Nah, yang cahaya itu nanti jadi contoh dari asyadiyah yang kuat. Ada yang awaliyah, misal awaliyah itu kita lihat dari mana dia pertama datang. Misal kata wujud atau ada kan. Ada itu kan kuli kan. Bukan juz'i kan dia, dan dia kuli kan. Nah, kalau kata ada itu kita pikir ada yang sesuatu yang adanya baru. Hadis, ada yang adanya itu lama. Kayak misal Allah kan ada, Allah kan wujud, tapi dia qadim sudah dulu. Mana yang lebih utama? Ya wujud, wajibul wujud, yaitu wujudullah gitu. Jadi ada kekuatan ada kekuatan yang makna yang lebih kuat di salah satu afrodnya. Nah, kemudian yang kedua tadi kan lafaz yang dia punya satu makna, kemudian itu terbagi menjadi 2 kan, juz'i dan kuli. Nah, kemudian kita ke nausani, yaitu wahwal ismul ladzi yadullu lafzuhu ala aksar min ma'nan wahid. Dia mempunyai setidaknya lebih dari satu makna. Pertama,
mawudi alima'anin kasira muhtalifa ala sawa. Jadi dia diletakkan pada beberapa banyak makna ya. Banyak makna tapi nggak ada yang lebih daripada yang lain. Jadi semuanya sama. Semuanya akan terlihat maksudnya kalau dengan korinah atau dengan petunjuk yang lain. Tapi kalau nggak ada petunjuk ya kosong-kosong, sama satu sama, nggak ada yang lebih unggul. Misal kata ain. Ain itu kan bisa artinya mata, bisa artinya air apa? Ada artinya wujud, bisa artinya wujud, bisa artinya air mancur, bisa artinya sumber air kan. Tapi kata ain sendiri kalau dia nggak ada korinahnya, misal ainul insan. Nah, kalau ada ainul insan itu berarti mata manusia. Nggak mungkin kan ada air terjun yang di manusia, nggak ada. Maka di situ baru rojih satu maknanya. Kalau nggak gitu ya kosong-kosong berarti. Itu seperti itu. Biasanya ini ya kata kuru. Nah, kuru itu kan bisa dipakai makna haid dan makna suci gitu. Kemudian yang kedua, mawudi'al fil asli lima'nan summa nukila fihi ila ma'nan akhar wa yusammal mangkul. Nah, kedua itu aslinya itu lafaz itu dia sudah diletakkan pada satu makna tertentu ya. Dia sudah dibuat atau ditentukan maknanya. Kemudian tiba-tiba karena mungkin perkembangan zaman dan apa ya, kemudian maknanya diperluas. Dia dipindah maknanya. Bukan lagi pada yang ditentukan pada awal, tapi dipindah yang baru. Contohnya apa? Kalimat kata doa. Ad-doa, as-sholat, kata sholat. Sholat itu pada awalnya dia itu diletakkan pada doa. Kan? Tapi setelah Al-Quran turun membuat istilah syar'i ya, maka makna sholat yang aslinya doa ini dia pindah kepada rukun ya, aqwal wa af'al muftatahun bit fatihah bitakbir wa muftatahun bitaslim. Nah, seperti itulah. Kemudian yang jim, mawudi afil asli dalalah ala syai'in summa stumila bitorika. Yang ketiga ini majas. Kita tahu semua ya. Yang ketiga ini majas dan lawannya ada hakiko. Nah, dari sini ada yang mau ditambahkan dulu atau ditanyakan? Ini globalnya aja ya. Nah, pembahasan kedua kita lanjut. Nah, ini yang kedua ini lebih ke ma'ani ya. Pokoknya ma'ani itu dia bisa ma'anin mufrodah sama ma'anin murakkabah. Tergantung dia diambil dari lafadz apa dulu kan. Nah, yang murakkabah itu perlu diingat, murakkabah nggak semuanya murakkabah itu nanti dibahas dalam tasawurat. Tapi ada murakkabah yang dia tuh dibahas di tasdikot, yaitu murakkab tam. Selain itu dia dibahas di tasawurat. Takidi, goiru takidi sama yang nakis. Nah, kemudian taksimul ma'ani al-mufrodah ilal juz'i wal kulli. Nah, tadi ya yang barusan ini pembagian alam sama mukhtas atau kita sebut juz'i dan kulli ini ya inilah pembagiannya. Taksimul ma'ani mufrodah juz'i dan kulli. Nah, apa definisi juz'i? Huwal makna atau al-mafhum alladzi yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syirkah fihi ya mislu Muhammad wa nil wa hadzal insan. Nah, itu. Jadi dia tidak ada afrodnya cuma satu. Dia punya fardun wahid. Nah, paragraf kedua itu yang dikatakan wala yasihu ayyuqal inna lafdhu Muhammad wa amsaluhu yastarik fihi kasirun fayakunu min qabilil kulli. Jadi ya Muhammad itu penunjukannya cuma satu, nggak bisa kita katakan dia kulli ataupun dia punya afrod banyak.
Walaupun nanti ada namanya Muhammad banyak ya. Tapi penunjukannya itu Muhammad itu alam di situ. Dia pasti punya fardun wahid. Nah, yang kedua tuh kuli. Nah, tadi ya kuli itu yang dia punya afrod atau masodak, punya cakupan yang banyak. Nah, itu kemudian kita lanjut di ini 57. Taksimul kulli bi'tibari wujudihi fil kharij. Pembagian kuli, makanya yang lebih nanti pembahasan lebih lanjut tuh kuli, pembahasan kuli. Taksimul kulli bi'tibari, pembagian kuli berdasarkan adanya dia di alam fiksi, alam nyata. Qasamal ulama al-kulli min haitsu wujuduhu fil kharij wa adamu wujudihi fihi ila sittati aqsam. Dia ada 3 pembagian ya. Yang pertama mawajada minhul kasir ma'atanahi. Dia afrodnya ada banyak. Tapi ma'atanahi. Dia banyak tapi terbatas. Banyak tapi terbatas. Misal kata al-insan, manusia. Manusia itu banyak tapi terbatas. Ya kan? Nanti kita bedakan dengan yang kedua. Nah, ada yang dia tuh banyak tapi ma'a adami tanahi. Dia tidak terbatas. Misal kalimat atau kuli nikmatullah. Nikmatullah tidak terbatas kan dia. Ya kan? Dia kan tidak terbatas. Maka di situ dia banyak lahu afrod kasir tapi tidak terbatas. Ma'a adami tanahi. Ma wajada minhu wahid ma'a imkani ghairihi. Yang ketiga, dia adanya cuma satu di alam nyata, tapi memungkinkan adanya yang lain. Adanya semisalnya. Contoh, asyamsu. Atau al-qamar, bulan. Atau matahari. Itu kan lafaz kulli. Yang dia itu di alam nyata, adanya cuma satu. Tapi memungkinkan adanya yang lain. Yang kelima, ma wajada minhu wahid ma imtina'i ghairihi. Adanya cuma satu di alam nyata, tapi dan tidak mungkin ada selainnya. Misal wajibul wujud atau kalau boleh kita katakan Tuhan. Tuhan itu kan kulli. Tuhan itu kan lafaz kulli. Lafaz kulli yang dia itu di dunia itu cuma satu aslinya. Ya kan cuma Allah. Kalau lafaz Allah dia baru juz'i. Tapi kalau Tuhan atau al-ilah itu kulli. Malam yujad minhu fardun wahid ma imkani wujudihi mislu. Nah itu yang ke berapa nih satu? Oh yang kelima dia yang dia itu tidak ada di alam nyata tapi memungkinkan adanya. Contoh Jabal min Yakut, gunung dari berlian. Nah itu kan kulli, yang dia itu di alam nyata tidak ada tapi mungkin adanya di alam alam pikiran. Kita bayangkan kan ada. Yang terakhir malam yujad minhu fardun wahid ma'a istihalati wujudi. Yang dia itu enggak ada sama sekali karena apa? Karena ada kemustahilan. Contohnya apa? Syarikul bari, sekutu bagi Allah. Nah, itu kan Itu kan kulli. Syarikul bari itu kan kulli. Tapi dia enggak ada di alam nyata karena apa? Karena min istihalah, karena kemustahilan itu tadi. Nah itu. Nah di sini ada yang mau ditambahkan dulu atau mau ditanyakan? Paling perbedaan simple juz'i sama kulli dah. Biar. Nah tadi yang perbedaan alam sama yang bukan alam. Kan tadi lafaz itu kan terbagi menjadi dua. Yang dia tuh punya satu makna sama yang dia punya beberapa makna. Dia diletakkan ke beberapa makna. Nah, yang diletakkan kepada satu makna ini, dia ada yang punya fardun wahid sama yang dia punya afrod kasir. Nah, yang afrod kasir itu kulli.
yang punya fardun wahid itu cuman juz'i atau alam, disebut dalam ilmu nahwu alam. Tadi kan halaman berapa tuh tadi? Kan sebelumnya tadi. Dan itu. Sebenarnya itu perbedaan paling ini itu. Pokoknya juz'i itu alam. Kalau aneh ingat-ingatnya juz'i itu alam dan kulli itu yang bukan alam. Gitu. Mungkin gampangnya begitu. Nama ya, nama. Nah tuh lumayan. Siapa? Lagi perpus. Oh, iya, udah Tapi datang. kalau yang murokabah tuh apa tuh? Gimana, Jurul? Murokabah tuh apa maksudnya? Murokabah itu jadi mafhum atau pemahaman yang di ma'ani atau ya mafhum ya. Makna itu kita sebut aja mafhum ya. Mafhum yang itu kita dapat dari lafadz yang murokab. Misal babul madrosah, itu kan murokab kan. Walaupun murokabnya itu dia murokab nakis. Walaupun dia murokab nakis. Oh, gampangnya murokab tuh yang emang Tersusun. benar-benar harus berpikir dulu gitu ya? Enggak harus. Kalau murokab tuh ya tersusun gitu. Jadi enggak satu gitu. Bingkai lafadznya tuh enggak cuma satu. Enggak cuma satu Kayak itu gak lafadz. sih Chris? Kayak idopat gitu. Mudop gitu, Hah? mudop gitu. Kayak mudop Ah sama iya. mudop gitu. Ya. Pokoknya murokab yang di ilmu nahwu itu juga ada bahasanya di sini. Ya mungkin karena kita belajar pakai bahasa Arab ya. Kalau pakai bahasa Indonesia ya enggak ada. Enggak dibahas. Karena kalimat tersusun kalau di bahasa Indonesia. Dia kayak mudhof ilaih, kemudian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah gitu. Pokoknya yang tersusun dia. Kalimat tersusun. Oh, jadi bukan satu kata doang gitu ya, Ustaz? Nah, iya. Bukan ibad, bukan. Tapi ibadur rahman itu kan murokab dia. Walaupun dia murokabnya nakis karena idhofah. Nakis yang ghairu takidi. Ya kan? Oke. Lanjut. Az-zati wal arodi. Nah, ini dia. Kita pokoknya ke depan kita bakal bahas terus kuli. Kita bahas terus kuli. Pokoknya kalau aneh sendiri bedanya juz'i itu alam. Nah, kuli itu bukan alam. Walaupun kuli itu punya afrod dalam definisinya itu afrod kasir. Tapi afrod kasir itu hanya di imajinatif. Walaupun dalam alam fiksi tadi itu nggak ada. Namanya salah satu anggotanya itu nggak ada. Kayak tadi syari kulbari itu kuli. Tapi di alam nyata nggak ada. Maka afrod kasir itu hanya imajinatif. Nah itu. Nah, kemudian zati dan arodi. Nah, gampangnya di sini tuh zati itu dia tuh esensi yang dia itu ada dalam makna sesuatu tersebut. Kalau arodi dia itu sifat luar atau aksiden. Sifat luar dari sesuatu. Misal, kalau kita ingin mendefinisikan manusia, ya kan? Kita ingin mendefinisikan manusia. Antum melihat dulu manusia nih. Manusia itu apa? Apa yang ada dalam diri atau esensi manusia? Misal, manusia itu ya yang hidup. Manusia itu yang hidup. Ya kan? Nah, kata-kata hidup ini itu kan ada dalam diri manusia kan? Nah, itu namanya kuli dzati. Kuli dzati. Hidup itu kan kuli. Nah, lafaz kulinya ini dilihat dari esensi, dari dalam diri sesuatu yang ingin kita perhatikan atau kita definisikan. Nah, itu namanya kuli dzati. Tapi kalau misal kita melihat manusia itu ya yang bisa berjalan, misal al-masyi yang bisa berjalan kan. Nah, yang berjalan itu kan nggak masuk esensi manusia karena ya nggak cuma manusia yang berjalan, bulan pun juga berjalan kan gitu. Nah, itu kan berarti kan di luar esensi manusia. Nah, itu namanya kulli arodi.
Nah, kulli dzati ini tadi terbagi menjadi 3, yaitu apa? Pertama, nau, kedua jenis, yang ketiga fasal. Nah, misal begini, ketika antum ditanya, apa itu Zaid? Apa itu Umar? Apa itu Bakar? Apa itu Abdullah? Terus antum jawab, mereka itu adalah al-insan, mereka itu manusia. Ya kan? Jawabannya adalah tamamul makna. Nah, itu disebut nau. Itu disebut nau. Dia tamamul makna. Dan dia nau itu kulli dzati. Kulli dzati. Nah, kemudian kalau kita melihat ke diri sesuatu atau esensi sesuatu, itu kan kita akan mendapati bahwa sesuatu ini dia itu ada miripnya dengan benda lain. Ada miripnya dengan benda lain. Contoh tadi manusia. Apa yang menyamakan manusia dengan yang lain? Ya hidup. Hidup. Dia makhluk hidup. Karena ya singa juga hidup, yang lain juga hidup. Nah, ini yang sesuatu atau sifat yang ada dalam esensi sesuatu, tapi dia itu terlihat sama dengan benda lain, itu namanya jinsun. Nah, itu namanya jinsun. Contoh tadi ya, makhluk hidup. Nah, adapun sifat yang kita lihat dari dalam sesuatu atau esensi sesuatu, tapi kita melihat apa sih bedanya dia sama benda lain. Contoh tadi manusia kan. Tadi kan apa yang menyamakan di esensi manusia ini, apa yang menyamakan manusia dengan benda lain misalnya. Ya makhluk hidup tadi. Nah, itu namanya jinsun. Nah, ini kita melihat perbedaannya, tapi masih dalam esensi. Apa yang esensi manusia, sesuatu dalam esensi manusia itu yang membedakan dia dengan yang lain. Ternyata kita dapati bahwa manusia itu berpikir. Dan hanya manusia yang berpikir ternyata di makhluk hidup itu. Nah, kata berpikir itu namanya fasal. Itu namanya fasal. Ini secara global aja, nggak ngurut kitab ya, nggak apa-apa. Nah, itu tadi itu namanya fasal. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ditambahkan? Jadi ada yang zati dan masuk ke esensi sesuatu itu ada yang nau, ada jinsun. Jinsun itu dia melihat apa kesamaan benda ini dengan benda yang lain. Nah, itu jinsun. Kalau fasal, apa yang membedakan esensi sifat dari esensi benda ini, yang membedakan benda ini dengan benda lain. Tadi berpikir, kita dapat di dalam esensi manusia. Nah, begitu. Gimana? Aman? Tadi contoh yang fasal apa? Fasal natik. Misal juga kita ingin mendefinisikan apa ya, si A misal. Nah, kita lihat dulu apa nih kesamaan si A dengan kesamaan yang ada di esensi si A yang sama dengan yang lain. Misal si A itu pertama kita definisikan itu kelompok dari kaum muslimin, kelompok. Nah, kelompok itu kan dia menyamakan, dia kan umum ya. Kelompok itu kan dia sama dengan yang lain ya, kayak Khawarij juga, Sunni kan juga. Dia kan kelompok. Jadi itu jinsun. Melihat apa esensi yang sama dari benda ini dan benda yang lain. Yaitu kalau kita si A tadi itu kelompok. Nah, apa tinggal kita cari fasalnya di si A itu tadi. Misal yang dia lebih mencintai Ali daripada sahabat yang lain. Itu. Nah, itu baru fasal. Fasal dia kan esensi dari esensi si A, tapi dia menjadi pembeda antara si A dan yang lain.
Nah, itu fasal. Misal begitu kalau kita mau ini kan si A. Nah, gitu. Nah, aman ya. Berarti kita lanjut ke arodi sebelahnya. Zati, kuli zati, kita lanjut ke kuli arodi. Nah, tadi kan kita melihat pada dakhilul mahiyah atau dalam esensi sesuatu. Nah, yang ini kita lihat dari sifat luar. Kita lihat dari sifat luar. Contoh tadi, masih berjalan, ya kan? Berjalan itu kan nggak cuman manusia yang berjalan. Ular pun, ya walaupun kayak gitu kan kita katakan berjalan lah. Ular melata kan berjalan. Nah, melatanya ular itu kan berjalan. Nah, kayak gitu. Nah, sifat luar ini terbagi menjadi dua juga. Ada yang sifat luar ini dia dimiliki sama orang lain, dimiliki sama yang lainnya, benda lainnya. Sama yang dia sifat luar tapi hanya dimiliki oleh orang itu. Dimiliki oleh benda tersebut. Misal kata masih tadi ya. Masih itu arodi, itu sifat luar. Tapi dia juga dimiliki oleh benda lain. Ya, contoh hewan atau planet. Kawakib itu juga berjalan. Ya walaupun dia rotasi. Kita katakan dia berjalan. Nah, itu kan sifat luar tapi dia sifat luarnya juga dimiliki oleh benda lain. Nah, itu. Nah, ini sifat luar yang dia dimiliki oleh benda lain itu namanya arod am. Namanya arod am. Nah, sebaliknya sifat luar tapi yang dia hanya dimiliki oleh sesuatu tertentu atau benda tertentu, tapi dia nggak sampai masuk mahiyah, nggak sampai esensi. Cuman dia sifat luar tapi nggak dimiliki oleh benda lainnya. Contoh kalau di manusia itu dohik nih, dia tertawa. Kan cuman manusia yang tertawa. Kan cuman ada manusia, makhluk hidup yang bisa tertawa kan. Tapi tertawa itu nggak sampai dia masuk esensi manusia. Nah, yang seperti ini itu namanya khosoh atau arod khos. Biasa disebut khosoh. Jadi akhirnya kuli itu terbagi menjadi 5. 5. Nau itu tamamul mahiyah. Yang kedua jinsun itu dari esensi tapi melihat apa kesamaan benda ini dengan benda yang lain. Yang ketiga apa tadi? Jinsun fasal. Dia dari esensi tapi dia melihat mana nih perbedaan, apa pembeda dari benda ini dan benda yang lain, ya kan? Itu yang zati. Kemudian yang arodi ada 2. Arod am sama khosoh. Melihat dari sifat luar. Nah, yang arod am ini sifat luarnya ini bisa dimiliki oleh benda lain juga. Yang khosoh sifat luar yang hanya dimiliki oleh benda tersebut. Begitu. Nah, akhirnya kuliah itu ada 5, yaitu kuliatul khamsah. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ditambahkan atau di ini? Gampangnya berarti arodi itu sifat yang menempel gitu ya? Sifat luar, iya sifat luar yang menempel. Iya. Iya benar. Bukan nggak sampai esensi lah pokoknya. Dan bisa membedakan antara satu sama lain kan? Intinya gitu kan? Itu yang khosoh. Yang arod am dia enggak, dia juga punya yang lain juga ciri tersebut juga dimiliki oleh benda lain gitu. Contoh berjalan tadi kan. Ya semuanya berjalan gitu. Itu arod am. Gus, kalau nau tadi apa Gus? Afwan. Nau itu dia tamamul mahiyah atau ya dia itu mahiyahnya tersebut, esensi tersebut. Misal antum ditanya apa itu Z, apa itu Umar, apa itu Bakrun. Antum jawab itu manusia, mereka itu manusia. Nah, kata manusia itu naunya. Oke. Oke.
Oke, kita lanjut berarti ke nisbah baina kuliah ini. Atau kaitan antara dua kuli. Kaitan antara dua kuli. Nah, kaitan antara dua kuli ini ada 4. Pertama, tabayun, tasawi, sama umum wal khusus mutlak, sama al umum wal khusus min wajhaini. Nah, yang tabayun itu dia itu kalau dua sifat kuli yang kedua-duanya itu enggak ada keterkaitan. Misal kata al-insan sama misal kata al-insan sama berjalan. Dua-duanya kan lafadz kuli. Tapi apa kaitannya? Jangan berjalan. Al-insan sama buah. Al-insan manusia dan buah. Kan dua-duanya kan kuli. Karena buah kan ya bisa buah rambutan, buah durian, buah nangka gitu. Manusia juga ada Zaid, ada Amr. Jadi masing-masing punya afrod kasir. Berarti kan dia kan kuli. Nah, yang tabain itu dia benar-benar jelas beda. Ya tadi manusia dan buah. Apa kaitannya? Ya nggak ada kaitannya. Nah, itu nisbah tabayun. Yang kedua, nisbah tasawi. Yaitu apa? Tatkala dua kuli ini cakupannya sama atau masodaknya sama. Misal, kalau Arab al-insan sama al-bashar itu sama. Sinonim dan karena dia sinonim ya, jelas cakupannya atau masodaknya sama. Misal juga al-insan sama an-natik, manusia dengan sosok yang berpikir. Itu kan cakupan atau masodaknya sama, afrodnya sama yang di bawahnya. Nah, itu namanya nisbah tasawi. Sama. Cakupannya sama atau individu-individu yang di bawahnya itu sama. Dua-duanya sama. Nah, yang ketiga al-umum wal khusus al-mutlak, yaitu tatkala masodak salah satu kuli itu sudah tercakup di kuli yang lain. Misal kaitan antara kata kuli makhluk hidup dan manusia. Yang jelas afrod manusia itu pasti afrod hayawan, afrod makhluk hidup. Tapi nggak semua afrod makhluk hidup itu afrod manusia. Nah, itu namanya al-umum wal khusus mutlak. Jadi kalau mau digambarkan diagram apa yang bundar-bundar itu, diagram bundar yang biasanya ada apa? Biasanya apa? Yang dalam kotak itu, lupa. Nah, itu kan kalau digambarkan tuh ada lingkaran di dalam lingkaran. Insan itu dimasukkan hayawan, tapi nggak semua hayawan dimasukkan ke insan. Itu al-umum wal khusus mutlak. Nah, yang terakhir yang keempat al-umum wal khusus min wajhain. Jadi nah, yang keempat ini dia itu kedua-duanya itu punya masodak, kedua-duanya itu punya afrod, ya kan? Kedua-duanya ini punya afrod. Tapi ada waktu di mana mereka afrod-afrodnya ini bertemu dan ada waktu di mana afrod-afrod mereka ini saling terpisah. Misal kalau di sini ada mislu al-hayawan wal abyad. Kata apa hubungan antara makhluk hidup dan putih kan? Fa innahuma yasdiqani ma'an alal hayawan abyad. Kedua afrod ini, kedua makna kuli ini, kedua afrod kuli ini, ya, itu bakal berkumpul pada hewan yang berwarna putih. Nah, hewan yang berwarna putih itu bisa dikatakan hayawan plus bisa dikatakan abyad. Tapi kalau ada waktu di mana afrodnya ini terpisah, yaitu tatkala apa? Tatkala hayawannya itu bukan abyad. Misal hayawannya aswad. Yaitu hanya dikatakan hayawan, nggak bisa dikatakan abyad. Dan juga benda yang dia itu putih, tapi dia bukan hayawan.
contoh kertas. Nah itu hanya bisa dikatakan dia abyad, kuli abyad, bukan kuli hayawan. Nah di situ itu al umum wal khusus wa min wajhain. Ada waktu kapan afrodnya ini ketemu dan ada waktu di mana afrodnya ini dia nggak ketemu, berbeda sangat jauh. Itu nisbah atau kaitan antara dua kuliah ini, dua lafadz kuliah. Nah dari sini ada yang ditambahkan, ditanyakan. Bentar. Nah itu yang dikirim Rama juga bagus itu. Nisbah bitibari nisbatihi, ada umum wa khusus min wajah, umum khusus mutlak, tabayun, tasawi. Ada bitibari sidkihi ala afrodihi, mutawati sama asyakti. Nah ini. Oke. Masodak sama mafhum arodina nih. Bitibari nisbatihi ila mahiyatihi itu dari arodi sama zati. Bitibari wujudi afrodihi fil kharij, jadi mungkinatu wujud. Nah itu udah mencakup semua ini. Nah itu. Oke, kita lanjut berarti ke kuliatul khamsah, tapi udah lewat ini. Itu tadi ya, kuliatul khamsah itu tadi. Nah, kalau kita lihat di definisinya itu fal jinsu wal kulli al maqul ala kasirin mukhtalifin bil haqiqah fi jawab bima huwa. Wal jinsu huwa juz'ul mahiyah al mustarik bainaha wa baina ghairiha. Nah itu. Jenis itu dia juz'ul mahiyah ya, bagian dari esensi yang dia itu apa? Mustarik, yang dia itu berserikat bainahu wa baina ghairiha, yang melihat kesamaan dalam esensinya, apa kesamaan dia dan yang lainnya. Itu tadi. Nah, yang kedua itu nau. Nau itu apa? Huwa tamamul mahiyah li ayyi haqiqah. Yang ketiga fasal. Fa innahu yaitu fasal. Fasal itu lawannya jinsun, ya, lawannya jinsun. Tapi masih dalam satu juz'ul mahiyah, masih juz'ul mahiyah. Yang keempat ini khosoh atau arad khos. Nah, yang kelima ini arad am. Wal masyhur al ma'ruf anna awwala man kataba fil kulliyatil khams wal lafa fiha huwa Ferferus Asuri. Nah, itulah. Nah, kemudian ada pembagian lebih dalam lagi tentang jinsun, nau, sama fasal. Ada jinsun ali, yaitu apa? Wa huwal jinsul ladzi laisa fawqahu jinsun wa tahtahu ajnasun wa dzalika mislu al-jawhar. Nanti kan kita bahas pohon Porphyrius ya, atau klasifikasi kan. Nah, itu ada namanya jinsun ali, yaitu jenis yang nggak ada jenis di atasnya. Dia jinsul ajnas. Dia itu ya jinsun paling mentok lah. Bawahnya baru ada jenis lagi. Dia paling mentok. Nah, contohnya itu apa? Jauhar. Jauhar itu apa? Substansi ya, jauhar.
Kemudian jinsun mutawasid. Jinsun mutawasid itu jinsun tengah-tengah, yang dia itu di bawahnya masih ada jinsun, di atasnya masih ada jinsun lagi. Ya kan? Masih tengah-tengah kalau kita klasifikasikan kan. Ada jinsun safil, yaitu jenis yang dia paling bawah. Tapi pembagian ini tuh ngaruh. Tapi yang ngaruh itu yang bait sama qorib. Kalau yang ini tuh nggak terlalu ngaruh di takrif. Ya, nau itu juga sama, ada nau ali, nau mutawasid, nau safil. Nah, ini misal kita contoh di halaman 69 tuh, jauhar. Jauhar itu di bawahnya ada jismun. Nah, jismun ini namin. Nah, jismun ini sebenarnya terbagi menjadi dua, jismun namin sama ghairu namin. Tubuh atau makhluk yang dia itu bisa berkembang sama yang dia nggak bisa berkembang. Misal batu kan jismun dia, tapi kan dia nggak berkembang. Bentar, dari awal ya. Jauhar itu ada ya substansi ya. Nah, jauhar itu aslinya terbagi menjadi dua, jismun sama ghairu jismin. Ghairu jismin itu kayak nggak ada gitu. Contoh apa? Akal dan jiwa. Dia kan kayak nggak ada kan. Kan kalau kita belah tubuh manusia ini, mana yang namanya akal kan nggak ada. Tapi kita tahu itu ada. Berarti kan dia tetap jauhar, tapi dia nggak punya badan atau nggak punya bentuk. Nah, yang berbentuk ini dia bisa tumbuh sama dia nggak bisa tumbuh. Contoh nggak bisa tumbuh berarti al-hajar, batu kan. Nah, jinsun namin ini dia bisa hayawan, bisa nabat. Tumbuhan kan juga tumbuh. Nah di bawah hayawan ini ada insan. Nah, insan ini dia nau safil. Nah, ini jauhar itu jinsul ajnas karena dia paling atas, nggak ada jinsun di atasnya jauhar. Jismun, dia itu jinsun mutawasid karena dia di bawahnya jauhar, yaitu jinsun, yang di atasnya juga di bawahnya juga ada jinsun. Jadi jismun ini dia jinsun mutawasid tapi nau'un ali. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang fasel sama khosoh. Langsung ini ya halaman 71. Walihada fa inana nara ulama qad farraqu bainal fasl wal khosoh. Apa perbedaan fasal dan khosoh kan? Anna syai' la yumkin tasawwuruhu. Jadi fasal itu dia kalau untuk memikirkan sesuatu, nah pasti fasal sudah terpikirkan. Beda dengan khosoh. Khosoh itu mesti nanti terpikirkan. Kayak kita memikirkan manusia, pasti ya potensi berpikir itu dulu yang pasti terpikir di kita kalau menyebut kata manusia. Tapi kalau dia berjalan atau dia tertawa itu kan nanti. Itu nanti. Nah gitu. Nah itu perbedaan antara, itu salah satu perbedaan antara fasal dan khosoh. Nah, fasal ini terbagi menjadi dua. Ada qorib sama bait. Qorib itu huwa ma yumayyizul mahiyya amma yusyariku wa jinsuhu fi jinsi al-qorib mislu an-natik fa innahu yumayyizul mahiyya wa hiyal insan amma yusyariku fil jinsil qorib wa huwal hayawan. Jadi melihat juga, karena kalau kita melihat insan sebagai nau dan di atasnya itu ada hayawan. Hayawan itu dia menjadi jinsun qorib, jenis yang dia itu dekat kepada nau, ya kan? Nah, kata anatik di sini dia itu kan membedakan antara manusia membedakan manusia dari afrod yang lain dari kata hayawan ini. Nah, makanya itu dinamakan fasal qorib. Ada yang fasal bait, wa huma ma yumayyizul mahya amma yusyariku fi jinsiha al-bait mislu an-nami. Ya, itu bait sama qorib itu melihat jenisnya juga. Patokannya jinsun.
Nah, dari sini ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dulu tentang kuliatul khamsah? Gus, ngeri Gus. Yuk, gimana? Kemarin kan ada soal tuh dikasih kelas C. Ya. Mau bahas itu nggak? Nggak apa-apa. Tapi soal-soal itu sebenarnya sudah kebahas di ini tadi. Walaupun secara umum ya. Nah itu, kemudian kita lanjut ke fasal robi. Terakhir nih, ini puncak dari tasawur. Yaitu apa? Bagaimana antum ini mendefinisikan, kita mendefinisikan dengan tarif atau qaul syar'i. Tamhid, ya udah ini tamhid ya. Nah, ta'rif atau qaul syar'i, inna ta'rif wa qaul fi istilah wa tahlilun lil ma'na lafzi kulli. Tahlil itu kan apa namanya? Tahlil itu menganalisis makna kulli, makna lafaz yang kulli. Au huwa bayanu tahdidi sifat. Nah, itulah. Nah, itu. Ya pokoknya definisi lah. Nah, aqsamu ta'rif. Ta'rif itu dia pertama dia bisa faqad yakunu ta'rifu wa tawdih li syai' al-mu'arraf bil isyarah, dan dia isyarah ila syai'il ladzi yuradu ta'rifuhu. Misal, wa dzalika mislu an taqul li syahsin la ya'rifu zarafah, jerapah. Dia enggak tahu jerapah misalkan. Enggak tahu dia hidup di mana sampai enggak tahu jerapah masalah. Hadhihi zarafah, langsung antum tunjukkan, bawa ke kebun binatang, langsung antum tuju hadhihi zarafah, ini loh jerapah. Nah itu. Nah, di definisi seperti ini itu kan ada kelebihan sama ada kekurangannya. Wa dzannau minat tarif mufidun. Dia itu ya bermanfaat. Wa khassa vital terlebih lagi untuk mengajar anak kecil dan mubtadi. Tapi di situ juga ada kekurangan. Walakinnahu fi ma'dzalika fi aib. Fa innahu rubbama tushiru ila syai' alladhi turidu ta'rifahu wa huwa mawdu'un fi syai'in akhar. Dan itu misal dia dia tergambarnya cuman itu tok gitu loh. Seseorang yang antum bantu definisikan itu, dia tuh membayangkan cuman itu tok. Padahal dia ada di tempat lain gitu. Yang kedua, waqad yakunu ta'rifu bil misal, ini ta'rif tapi dengan memberi contoh kan. Wa zalika mislu an taqul li syahsin la ya'rifu ma huwal ismu fi islahin nahwiyyin fataqulu lahu huwa mislu Muhammad wa syajar wa qalam. Jadi dia tuh mentarif dengan contoh. Misal orang nggak tahu apa tuh isim menurut nahwu, ya itu langsung bilang isim itu ya kayak kolam, kayak sajarah itu loh, kayak gitu. Nah ini juga dia itu ada bagusnya, ada kurangnya juga kan. Nah itu wahadan nau minat ta'rif yusta'mal ghaliban fi ta'limil mubtadi'in wa huwa mu'ayyibun aidan ya annahu la yuhaddidul ma'na al-'am li syai'il mu'arraf wa alladhi yantabiqu ala jami'i afradiha. Walidzalika fa innahu rubbama yafhamu sami wal muta'allim anna ta'rif maksur. Nah, kekurangannya pada dalam ta'rif ini, orang tuh mesti kebayangnya cuman apa ya? Orang tuh kebayangnya cuman dia ngantum contohkan. Jadi nggak sampai mendalam yang banget gitu. Kadang kalau misal apa itu isim? Kalau antum contohkan isim itu sajarah begini. Terus kalau kita sodorkan kalimat yang dia itu mirip isim sama fi'il, misal kata dalam Al-Qur'an itu lanasfa'an atau dia lanasfa'an. Lanasfa'an itu kan ada tanwin ya, padahal dia isim, padahal dia kan fi'il. Nah, dia bakal bingung di situ. Nah, ini gimana nih? Dia bingung di situ karena dia tidak tergambar dalam pikirannya itu benar-benar isim itu yang seperti apa. Karena gambarnya itu terbatas pada yang kita contohkan tadi. Waqad yakunu ta'rifu bilafdin muradif lil mu'arraf wa huwa ta'rif alladhi yashrahu lafadz bilafdin asyar minhu.
Nah, itu contoh. Kayak lafadz yang dia itu yang jarang didengar, terus antum definisikan itu dengan lafadz yang sering dia dengar. Contoh Ghodanfar. Ghodanfar itu singa, tapi kita jarang dengar. Kan? Apa itu Ghodanfar? Langsung antum bilang huwal asad, dia itu asad. Karena apa ya, kata yang lebih sering kita dengar itu ya asad itu tadi. Ya itu. Yang keempat, waqad yakunu ta'rif bi syarhi haqiqati syai' al-mu'arraf waqad diha ma'nahu wa dzalika yakunu bi dzikri ma yufidu tasarruf bil. Nah, inilah yang dibahas yang terakhir ini yang dibahas di ilmu mantik, yaitu definisi yang dia itu benar-benar melihat ke dalam yang beda dengan yang lainnya lah. Wa hadha an-naw' min at-ta'rif yang qasimu bi itibari wujudil mahi al-mu'arraf wa adam wujudiha ila qismaini. Nah, ini mungkin bisa dibaca sendiri ya yang ini ya. Kemudian ini at-taqsim masani al-ta'rif al-haqiqi wa huwa taqsim lahu bihasbi ma yatarakab. Nah, ta'rif itu intinya dia terbagi menjadi dua, had sama rosem. Jadi had itu analitik, rosem itu dia deskriptif. Gampangnya rosem itu dia melihat ke ghoyah atau faidah. Itu. Tapi nanti ada rumusnya sendiri ya. Nah, kalau had itu masing-masing dari had dan rosem dia itu terbagi menjadi tam sama nakis, sempurna dan cacat. Dan masing-masing dia punya rumus sendiri. Nah, yang paling bagus itu had tam. Yaitu apa? Definisi yang tersusun dari jenis qorib ini ya, sama fasal qorib. Jenis qorib sama fasal qorib. Bagaimana kita mendefinisikan manusia yang itu hayawan, karena di atasnya nau yaitu insan itu pas hanya ada yang deket itu kan jinsun hayawan. Nah, kemudian fasal qorib, yaitu kita tarif insan itu apa? Hayawan natik. Gitu. Wa yastahsinu tartibul jinsi wal fasal bi ayakun al jinsu awalan wal fasal sanian. Bal laqad aujaba ba'dul ulama dzalika. Nah, itulah. Yang pokoknya hatam itu tersusun dari jinsun qorib sama fasal qorib. Kemudian had nakis. Had nakis wa makana bi faslin qorib wahdah, yang dia itu tersusun oleh fasal qorib hanya fasal qorib au bi ma'al jinsil ba'id, atau jinsin ba'id plus fasal qorib. Misal kita definisikan manusia, berarti dia itu jinsun ba'id, berarti dia jismun ya. Jismun nami ya. Jismun nami anatik misal begitu. Jismun nami anatik ya kan. Atau lebih jauh lagi jismun atau jauharun natik gitu. Lebih jauh lagi kita lihat jismun. Nah, itulah. Pokoknya had nakis itu definisinya dengan fasal atau dia dengan jinsun plus fasal. Karena yang penting itu di fasalnya, yang dibilang itu fasal. Nah, kalau udah nggak ada fasal, nah itu udah paling cacat itu. Nanti dia rosem nakis. War rosem tam. Nah, rosem tam huwa makana bil jinsil qorib wal khosoh. Dia dengan jinsun qorib dan khosoh. Contoh, ya manusia tadi ya berarti dia apa? Hayawan dohik. Hayawan dia jadi jinsun qorib ya, karena dia di atasnya insan, dan dohik khosoh. Arod, yang hayawan itu dia kuli dati, yang dohik itu dia kuli arodi. Nah, definisi itu tadi mesti gitu. Dia tersusun dari salah satu kuli dati sama salah satu dari kuli arodi. Gak mungkin bisa sih dua-duanya sih. Bisa dua-duanya dati. Kayak di rosem hatam tadi kan dua-duanya dati ya. War rosem nakis wa huwa makana bil khosoh faqad. Nah, ini definisi yang paling nggak bisa dipakai, yaitu karena dia definisikan pakai khosoh faqad au biha, atau dengannya ma'al jinsil ba'id, dengan jinsun ba'id. Nah, itu. Nah, ini kemudian langsung ke syurut ta'rif. Yang pertama, yajib ayakuna ta'rif musawiyan lil mu'arraf bil masodaq.
Dia ya jadi takrifnya definisi itu harus bisa mencakup ke individu-individunya, ke masodaknya. Nah itu ya. Dia harus mencakup masodaknya. Yang kedua, Sartusani paling bawah yajib ayakuna ta'rif audah minal mu'arraf. Dia harus lebih lebih bisa lebih jelas daripada yang didefinisikan. Nah, karena misal kita mendefinisikan kalimat genap. Apa itu genap? Kalau kita definisikan genap itu yang dia bukan ganjil. Nah, terus tanya nih apa ya lagi ganjil? Ganjil itu yang bukan genap kan nanti muter di situ kan. Nanti muter di situ. Jadi harus definisi itu harus lebih jelas daripada yang didefinisikan. Nah, ini. Nah, ini mungkin bisa dibaca-baca sendiri ya. Yajib ala yastamila ta'rif ala salbin. Jadi nggak boleh membawa atau memuat kalimat negatif mata amkana selagi memungkinkan. Ya. Kecuali kalau memang walakinnahu ma'adzalika la ba'sa fi ta'rif bisalbi idza kana al-mu'arraf nafsuhu fihi ma'na salbi. Nggak apa-apa pakai makna kalimat negatif kalau memang sesuatu atau mu'arrafnya itu yang memang konotasinya negatif gitu. Nah kayak gitu. Nah seperti itulah. Nanti dibaca-baca sendiri yang ta'rif ini. Al-akhta al-waqi'ah. Nah kelihatannya yang ta'rif ini banyak keluarnya ya. Karena ujung dia. Al-akhta al-waqi'ah fi qauli syari wasbama. Kesalahan yang biasanya terjadi. Kesalahannya tuh 2. Utama pokoknya itu 2. Akhta amah bisa babi adami mulahadah qawaid ta'rif wa adami tadbiqiha tadbikan saliman. Nah, karena ya jarang dipraktekkan ya, karena jarang nggak memperhatikan kaidah-kaidah mantik dalam menyusun definisi. Yang kedua, akhta waqi'ah fil jinsi wa hiya katsira. Dia kesalahannya banyak terletak di jenis. Contoh, ada 4 kesalahan. Ayyakhudal lazim syai' ala annahu jinsun lahu wa dzalika mislu lafdzul wujud. Menjadikan kata lazimnya sesuatu yang memang pasti dia ada dan dia dikatakan dia ditempatkan di jenis. Misal kata wujud kan mesti ada kan, wujud itu mesti ada binisbah lil insan maujudun natikun. Nah kata wujud ini maujud itu lazim sebenarnya, tapi dia ngira kata maujud itu dia jinsun. Sebelum ada yang sini. Iya bang ini bang Isan. Bentar. Nah itu. Yang kedua ayuda al-fasal makan al-jinsun. Makan al-jinsi. Jadi dia ini meletakkan fasal di tempatnya jinsun. Nah, ini mungkin kuliatul khamsah itu kita perlu latihan sih emang sih. Perlu latihan ya. Banyak-banyak latihan ya. Biar Zaki Al-Ghifari ini juga bisa. Pasti Zaki Ghifari soleh ya gue tuh. Oh, soleh. Halo. Nah, kayak gitu. Gue kira Saleh pengen bunuh diri, Cok. Lanjut. So asik. Nah, kemudian yang ketiga nih, ayakhudun nau makanal jins. Nah, kan meletakkan nau di tempat jinsun.
Ya pokoknya seperti itulah. Nanti antum baca-baca sendiri. Pokoknya ya itu tadi lah. Sebenarnya kesalahan-kesalahan ini bakal keluar nanti di ujian. Insya Allah. Nah itulah. Nah kemudian kismah mantikiyah. Nah ini yang kita itu disebut klasifikasi. Nah kismah mantikiyah ini sebenarnya dia ada dua fungsi ya. Pertama kalau kita bisa tergambar dalam kepala kita kismah mantikiyah, kita akan mudah mendefinisikan. Kismah mantikiyah itu kalau kita bisa mengklasifikasikan benda itu kita bisa mendefinisikan secara gampang, langsung kita tahu jinsun itu mana, nau itu mana, kemudian apa lagi, ya itulah kita akan mendapati gampang kuliatul khamsah. Tumben nggak pakai pickup ini. Nah kemudian kismah mantikiyah itu juga berfungsi di kita melihat masodaknya, kita melihat cakupannya. Kata ini itu dia mencakup apa aja gitu kan, afrodnya siapa aja, afrodnya apa aja gitu. Itulah guna kismah mantikiyah. Dia juga berfungsi di kita gampang melihat kuliatul khamsah dan kita melihat masodaknya. Nah di situ ada syurutul kismah. Ya, syurutul kismah itu pertama yajib ittikhadu asasin wahid likulli kismah, dia harus mempunyai asas wahid. Semua benda tuh bisa diklasifikasikan, tapi berdasarkan apa dulu dia diklasifikasikan. Nah, syarat pertama itu apa? Harus satu. Maksudnya asasnya satu, berdasarkan satu. Misal benda itu ada nggak adanya di kelas, misal begitu. Itulah. Ada klasifikasinya. Yang kedua yajib ayyakuna afradun anwa allati qasama ilaihal jinsu tasawi afradul jinsil muqsam nafsuhu. Ayyakuna afradul anwa allati tuqsam ilaihal jinsu tasawi afradul jinsil muqsam. Jadi masing-masing itu dia mempunyai mempunyai jinsun, mempunyai afrod gitu. Yajib ala tadakhul aqsam. Masing-masing enggak boleh masuk. Jadi harus beda lah setiap pembagiannya. Yajib antakuna halaqat asal silsilah fil kismah mutasilah bihaitsu la yatruk min wahid. Jadi harus benar-benar tersambung ya. Klasifikasinya enggak boleh ada yang terlewat. Al-alaqah bainal kismah wal mantikiyah wa ta'rif. Nah itu. Nah, kemudian qadaya. Qadaya ini enggak masuk kan ya? Enggak masuk. Nah itu mungkin sampai sini dulu pembahasan nanti. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan atau ditambahkan. Nah itu mungkin untuk pembahasan soal semuanya sudah ada ya di kitab. Monggo kalau ini bisa dibahas infirodi saja. Gitu Ustaz Faris kajian ya. Siap. Hadir. Hah? Hadir, siap ya. Siap. Lumayan. Gimana, Ma? Aman. Siap. Aman, Jrul. Makan nih. Amankan. Aman. Aman, Bak. Aman. Siap. Oke, kalau enggak ada kita cukupkan. Itu Rehan yang ngomong. Rehan udah keluar dah katanya. Enggak nih, dia pakai HP aneh. Lah ente di mana nih? Biko Bika. Apaan sih Rehan disebut nih? Lagi Google aja.
Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan berarti ya.